Hari ini kita live coding ya. Coding untuk kita mensimulasikan sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal. Oke, silakan cloning ini kitab saya GitHub ini bentar. Digital signal processing course ya. Cloningin saja saya share di chat boxnya Zoom ya. Oke, silahkan clone. Nanti masuk ke week ketiga ya. Week ketiga ini. Nah, ini week tiga. Ya ini ya. Saya buka Jupyter Notebook saya. Sekalian cloning. Nah, di situ nanti kan akan dapat ini ya, beberapa file ya, ada file Python, ada juga Jupyter Notebook ya, Jupyter Notebook. Sudah install Conda belum? Anaconda belum? Atau Pythonnya sudah install? Python sudah install? Sudah ya. Nah, coba dicek eh, ini. Saya Jupyter ini install notebook. Oh, ini. Coba di terminal kalian ya. Di terminal itu buka CMD ya. Em, Masuk ke dalam directory ini ya. Terus jalankan perintah ini ya. Coba cek dulu. Ini. Saya tak contohkan. Saya tak. Ini ya. Contoh ini. Kelihatan ya? Ini Windows. Nah, misalkan sudah install itu ya. Clone mana tadi clone? Clone ya. Copy ini ya. Eh, Klik kanan gini ya. Sudah install Git toh? Oke, Git clone spasi ini .git. Ini ya. Masuk ke directory terserah di punya kalian ya. Directory apapun terminal terus jalankan ini ya, cloning ya. Seperti ini kalau sudah tekan enter gini. Wes. Ya, clone. Kalian editornya biasa pakai apa? VF Visual Studio atau Sublime? Sublime atau Notepad? Notepad. Pakai VS Let's Code, go. Ustaz. Oke. Let's go. Notepad. Nggak suka pakai Notepad. Nah, kan ya. Eman ya, orang PC-nya PC spek dewa kok kasih Notepad ya. Siksa lah PC-nya. Rugi. Sublime. Di sini saya pakai Sublime ya. Ini mouse korek. Jadi bentar. Nah, duplicate. Ini saya remote PC saya di atas di kantor prodi. Repot kalau nunjukin saya kan laptopnya Linux gitu loh. Kalau kalian pakai Windows ya saya demoin di Linux kan nggak matching dengan komputer kalian. Nah, repot. Perintahnya beda. Ada yang pakai Linux kan? Ada. Ya no pakai Linux ya no. Hah? Ubuntu, yo yes. Yes, ngalah dulu ya yo. Ini saya demonya pakai Windows ya yo. Oke, saya nanti mau Sublime lah. Terus kalian buka ini ya, direktorinya open yang tadi ya, yang hasil cloningan ya. Di mana? Ajaran mesin. Duh,
Pentaklum di mana ya? Oh, alah Python Project. Sorry. Dokumen Python Project Digital. Nah, ini. Ya ini ya. Nah, ini ya. Kelihatan nggak belakang? Yang dimantingkan kelihatan nggak layarnya? Kekecilan. Kelihatan Ustadz. Oh, no. Kayak resolusinya tak kurangi aja. Hmm. Ini aja wis coba wis. Nah, oke lebih kelihatan ya. Loh kok ini? Sip. Nah, ini ya. Kan dapat ini toh? Ya. Yang di sini Siman? Ya, ada berapa file di sini ya? Perhatikan dulu di dalam folder data. Ya, folder data ada dua file harusnya ya. Kameramen dan cat sound ya. Suara kucing. Ya. Oke. Pastikan kalian sudah pindah direktori ya. Kita kembali ke terminal lagi. Ke direktori ini ya, digital course ya. Kalau untuk ngelis isi file yang ada di directory bagaimana? Pakai command prompt ketik apa? Dir. Kalau di Windows di Ubuntu ls ya. Wan. Saya sering ini beda ketik di sini ls ini tidak muncul ya. CLR, clean, cls. Nah, dir ya, dir. Kita bisa ngelis directory ya. Nah, kita pindah ke directory cd week 03 gini ya. Nah, masuk ke direct 03, kita ketik dir. Nah, ini isinya ya. Isinya ya isi file-filenya ya. Nah, kita lihat isi directory ini ya, direktorinya yang ada di data isinya apa? Dir data. Nah, ini isinya kameramen dan caption ya ini ya. Ya, isinya ini ya. Oke. Eh, di sini kita cek dulu Jupyter Notebooknya punya kalian udah jalan belum? Kita ketik ini ya. Jupyter Notebook ini ya. Enter. Thread. Oh, belum diinstal. Misalnya ini tadi. Pip install Jupyter Lab. Ini ya. Kok kayak belum datang semua ya? Iya. Hah? Ini sudah full team. Udah ya? Oke, kita install ya. Install Pip Jupyter Lab. Jret. Nah, ini install jalan ya. Pastikan ada koneksi internet ya. Install. Win. Oke, sudah selesai. Ya. Ada trouble instalasi Jupyter Lab-nya? Kalau ada trouble, silakan share screen. Yang dimantingan silakan. Kalau ada trouble, settingan share-nya mana ya? Share. Silakan kalau mau share, raise hand dulu ya. Raise hand, silakan raise hand di ini di Zoom-nya. Saya manfaatkan ini ya, Zoom premiumnya dari kampus ITS. Bisa recording lama ya, bisa recording ya. Oke, ada trouble nggak? Aman? Nero aman bro? Download Jupyter. Misalnya pakai pip tadi ya. Misbah aman, Bah? Tidak ada error? Proses instalasi ya? Oke, saya tunggu.
Oke, silakan install dulu. Nah, di sini sambil saya jelaskan. Aduh, dia materiku. Cek. Oke, sambil jalan aja, wis. Oke, ada yang sudah selesai? Tidak? Sudah? Ah, Hah? Notebooknya sudah selesai install? Nah, kalau sudah selesai, ini ya, jalankan Jupyter spasi notebook. Gini ya? Enter ya. Loh, apa ini? Masa harus nge-close dulu? Saya. Nah, hmm. Jupyter. Windows. Jupyter Lab. Oh, notebook. Sorry. Kok Jupyter Lab toh? Ini, oh, Jupyter Lab sih bisa ya Allah, keliru. Sorry. Harusnya pip install notebook. Makanya pip install notebook ini ya. Enter. Nah, Jupyter Lab itu apa tulisan? Ada pernah nyoba Jupyter Lab? Belum pernah? Belum. Cepat ya. Coba kita jalankan ya. Jupyter Notebook. Bismillah. Woi. Nah, oke, jalan ya. Mikro pakai Firefox saja. Nah, ini muncul ini ya. Ya, pastikan kalian munculin dulu ya. Kalau belum muncul ini, silakan share screen. Silakan, pastikan muncul tampilan Jupyter di browser kalian ya. Tak stop share. Silakan kalau mau share screen, silakan. Kalau ada kendala, pastikan ngetik ini dulu tadi ya apa? Eh, di chatboxnya mana? Chatbox. Jalankan ini di terminal ya. Statovan. Oh, Tadi yang diinstal jadinya Jupyter Labsat. bukan Jupyter ini. Jupyter ini tak ketik di mana ya chatbox ya. Pip install notebook. Nah, kok jalankan ya, jalankan. Pip install notebook. Jalankan itu. Oke, tidak ada trouble. Oke, senang. Oke, silakan raise hand ya kalau ada trouble ya. Oke, sudah muncul ini. Tampilan kayak gini. Jalankan ini ya di setelah instalasi notebook, jalankan ini di terminal ya. Jalankan ini di terminal ini ya. Langsung Jupyter notebook ini. Ya wis. Kalau sudah tekan enter. Jupyter notebook. Ya, jalankan Jupyter notebook seperti ini ya. Terus enter, nanti akan jalan muncul lognya terminal dan akan di eh, open di browsernya. Otomatis jalan di browser. Oke. Oke. Ada bermasalah di sini?
Oke. Nah, kalau sudah sudah muncul. Ada yang belum muncul? Kan punya muncul ya? Oke. Yang belakang Nero aman loh. Muncul. Share screen loh, share screen loh. Silakan, silakan share screen. Bro, share screen loh. Keluar dari apa? Zoom. Oh, alah. Yang lain yang masih belum muncul ada enggak? Muncul semua ya? Aman ya? Notebooknya? Hah? Oke, oke, sebentar, sebentar. Coba, antum share. Atau, share tuh. Silakan share screen. Sudah tak enable, Pak. Oke, si. Jupyter Notebook. Kan, atas, itu sudah install belum? Yang besar jadi Oh iya, oke. Installnya kan, pip install notebook tok tanpa Jupyter depannya. Mana? Coba. Coba lihat. Pip install notebook. Oke, bawah. Terus bawah. Bawah terus. Terus scroll terus bawah sendiri. Pip. Oh, Jupyter Notebook. Coba di close dulu, di close terus. Sorry. Python close, close apanya itu? Zoomnya. Coba share screen lagi. Close CMD-nya. Oke, coba di ketik lagi Jupyter Notebook gitu. Oh, enter. Python min v coba Python spas Python kurang H. Python min v enter coba. V to V gede. Min v bukan vote. Waduh, ngelag. V gede ya? Enteran coba. Bener ya? Ini apa ngelag ya punyamu? Tulis ya? Oke. Python sudah benar. Coba browsing apa tadi? Nah, itu loh teksnya yang error itu. Yang error di copy paste dibuka di Google gitu ya. Atau ChatGPT gitulah. Ya, Mas. Sharon buka di sini ya, apa, Bu? bisa. Ya, sekalian buka. Buka ChatGPT biar yang lain juga belajar juga. Atau buka Google dulu aja biasanya sudah ada solusi. Google kan sekarang sebetulnya ada Gemini-nya kan. Buka Sharon tuh. Kok bukan Ridho atau Yono sih? Hah? Oh, Cahyo. Ayo. Gini nih, Pak. Rizky. Oh, nggak muncul ya? Oke, coba. Oh, nganu langsung di Google Search-nya saja. Jupyter is not recognized. Coba ya. Jupyter is not recognized internal cluster Windows. Windows. Nah, Stack Overflow. Saya kalau mau nyari masalah tetap pakai Stack Overflow. Cari apa ya ngetrace error-error kayak gini mending saya Stack Overflow daripada ChatGPT. Kalau yang di Stack Overflow kan pasti yang jawab manusia ya. Kita cari aja yang centang hijau gitu ya. Saya biasanya gitu. Oh, solusinya atau yang vote-nya banyak terus centangnya hijau biasanya kayak gitu. Oh ini cepat ya. Tuh.
Python min m mana punyamu? Coba ketikan tadi. Kok nge-share browser tak ini? Nge-share desktop atau nge-share browser? Kalau desktop harusnya tidak diblok kayak gini sih. Nggak muncul tampilannya di Zoom-nya. Tampilannya diblok. Nah, oke, oke. Coba, jalan. Enter. Nah, jalan kayak yo. Oh, berarti notebooknya dianggap sebagai modul ini. Min M itu kalau di Python parameter untuk ngeran modul. Bukan, ya, jalan tau? Ya, saya tunggu sampai buka browser. Nah, kayak gini ya. Tapi harusnya tadi buka Jupyter Notebooknya bukan di defaultnya CMD, masuk ke directory tadi ya. Di close aja nggak apa-apa. Di stop share. Oke, oke, sudah, sudah. Oke, yang lain silakan kalau ada trouble. Pastikan muncul dulu Jupyternya ya. Yang dimatikan ada masalah? Silakan share screen. Kalau ada trouble. Oke, Naswa, silakan. Oh, Python. Python ketikan itu. Naswa, Python spasi min M. M-nya kecil ya, spasi notebook. Nah, gitu ya. Enter. Nah, kalau ada proses agak lama biasanya ini jalan. Ya. Nah, oke, jalan. Sip. Saya sebentar. Sampai muncul browsernya dulu. Ya kan? Ya kan, Ustaz? Mas, sudah muncul? Oke, ya wes. Oke, berikutnya ada yang trouble, silahkan. Kalau ada trouble, silahkan langsung share screen. Nero, gimana, Ro? Masih terpental? Sudah muncul Jupiternya? Oke. Apa? Share aja. Share screen aja. Daripada saya harus jalan keliling ya. Share screen. Pip. Oh, saya. Oh, kok masuk di sistem 32 ya? Kok running? Oh, oke. Coba ketik ini Python spasi min v. V gede. Python. PPY. Ya. Python spasi min v. V besar. Minus. Min v. Itu untuk ngecek versi Pythonnya. Min. Min. Tanda minus. Bukan itu underscore. Nah. V gede. V. Bukan P. V. Nah, enter. Oke. Ketik pip PIP 3. Kecil semua. Pip 3. Spasi min V. Coba. Enter. Loh. Saya, aku lali. Bentar. Windows ya? Windows pip not recognize. Pip ini telah setelah Django. Oke. Gimana itu add pip pip? Oh, aduh, iki. Hmm. Gini. Saya yang Windows sih apa ya? Oke. Stop share dulu, Raffi. Share screen-nya antum stop. Tak share screen punya saya. Stop dulu ya. Tak share screen. Tadi problemnya gini. Saya terminalnya ya. Cek Python itu
di program file yang mana ini? Python. Cek Python Pad. Oh, di Anaconda. Saya pakai Anaconda aja. Conda user public kan PPTI Anaconda nanti PIP tools script tuh ini ya bin Conda bin lo CPT Python oh script nah 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 di sini tuh oke sekarang Vi share punyamu share layarmu ya share screen punyamu jangan share screen share desktop saja ya share desktop ada yang bermasalah sama punya Raffi sama Evan sama plug ya Raffi share screen ditungguin kenapa nggak bisa share screen atau laptopnya panik iya biasanya laptopnya gitu dia paham psikologis usernya ya tiba-tiba dia melambat gitu ya apalagi pas ini menjelang sidang skripsi itu pasti itu tadi malam bisa kok nah itu alasan klasik itu saya nggak peduli dengan tadi malam ya oke coba buka oh Pythonnya not found coba ketikkan Python tadi Python min v Python min v loh kok jadi tak ada tadi kan perasaan ada ya enter loh ini apa ini saya close terminalmu close terminal loh share desktop saja jangan share command prompt-nya tuh cari tuh share desktop jangan share terminalnya toh biar kelihatan ini loh soalnya kita mau setting environment variable yo file-file aib disembunyikan dulu lah nanti dilihat anak nanti kan bikin malu aja ayo layarnya anak Siman kayak gini isinya share desktop atau agak maju sini benar bisa tuh ngelek atau punya Irfan aja wes Irfan Syah tadi sama Irfan Syah ya oh siapa sorry ya siapa sorry ini apa ini siapa yang share screen ini oh anak mantingan sih siapa ini oh Fiona ya silakan apa ini sama ya oke oh kok gak kelihatan coba diketik ini Fiona mau ngapain ini masalahnya sama Yang tadi Ustadz, yang Python-nya not found Ustadz. oh Pythonnya not found coba ketik Python min v v gede ya tak oh nganu coba sepertinya belum install Python ya download aja terus aja dulu ini download Python for Windows gitu ya ketik buka browser aja dulu buka Chrome apa gitu apa Edge gitu download Python
berapa ya? Tiga yang terbaru aja enggak apa-apa wes. Python for Windows gitu aja wes. Ya download gitu aja ya wes. Nah itu tuh. Oh, sudah Python 13 ya, 3.13 ya. Oke oke oke. Nah itu download tombol download kuning itu. Nah, oke. Nah, sip. Oke, silakan diinstal. Sebentar. App. Nah, itu ya, install now itu klik itu. Oke. Terminalnya coba di close ya. Yang CMD tadi, terminalnya di close. Di close terminal. Ditutup nanti dibukanya setelah instalasinya selesai ini. Sudah, Ustadz. Oke, sudah bisa? Oke, close. Di close itu. Oke, klik close. Coba buka terminalnya CMD-nya lagi. Oh, jangan run as administrator, run biasa saja. Nah, coba ketik pindah direktori dulu di nganu di apa? Yang di clone tadi. Sudah cloning? Di- Ketik dir, ketik dir, ketik dir. Tadi cloningnya default directory apa? Enter, 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 enter. Enter. Oh, belum clone ya? Clone yang ini, yang di chatbox, yang ini, yang chatbox-nya. Saya ketik ini ya. Tak kirimi chatbox. Git, sorry. Ini ya, git clone dot git. Coba dibuka chatboxnya yang di Zoom ya. Yang terbaru itu silakan pindah dulu direktori di dokumen coba. Fiona. CD ke dokumen. Tuh, CD ketika ada CD spasi pindah ke dokumen itu direktori dokumen tuh. Tab tekan tab. Enggak apa-apa. Dok ketik aja dok nanti tekan tab. Tombol tab. Dihapus. Nah, dok tab, tekan tab saja. Nah, oke, enter. Nah, oke, silakan itu git clone. Nah, itu. Enter. Hmm. Nah, oke, sekarang masuk ke direktori yang baru itu ya, digital sinyal ya. CD. CD lagi. CD spasi digi gitu aja. Digi. DIGI. Tab, tekan tab. Nah, enter. Nah, wes ya. Sekarang ketik pip, 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 bukan tip, PIP, pip. Nah, spasi min V, coba. Min V gede, coba enter. Hah? Pip 3, coba pip 3. Pip 3. Oh, pip 3. Gandeng, jadi satu, bukan PIP 3 gitu ya. Min V, enter.
Oke, sekarang buka ini Windows Explorer-nya. Itu folder Windows Explorer dibuka lah itu. File Explorer. Masuk ke C coba C. C terus apa ya? Pro user coba users. User bawah ada Python enggak ya? Sorry. Masuk ke anu, C lagi, C program files. Heeh. Cari Python ada enggak? Python atau yang program file 88 86 x86. Python. Oke, kembali ke terminalmu tadi. Terminal CMD. Ketikkan Python min v coba. Python min v gede ya, enter. Duh, kok it's not fun ya? Saya tadi instalasinya bagaimana? Coba instalernya coba cek. Instalasinya enggak apa, coba install ulang. Default. Cek. Coba di modify ya. Yaitu file launcher, oke, test shoot. Oke, next. Bentar. Yang centang bawahnya itu. Add Python to environment variable atas. Di bawahnya checkbox create bawahnya. Nah, itu dicek. Oh, alah, di situ direkturnya. Oke, install. Oh. Oke. Coba CMD-nya di close terus dibuka lagi ya. Di close. Nah, oke, buka lagi, Mas. Ketik Python min v. Python min v, enter. Nah, oke, sekarang pip min v, coba pipnya. Pip min v. Nah, enter. Nah, oke, sudah keluar. Oke, sekarang ini ya, masuk ke direktori yang tadi ya. Fiona ya. CD sama, CD dokumen. Tadi kan cloningnya di mana? Di dokumen toh, dokumen doc CD doc tab, tekan tab terus backslash tanda backslash. Nah, digi coba digi tadi yang digital. Tab. Nah, enter. Nah, wes. Coba jalan ke ini. Ketik pip install notebook. Nah, spasi install spasi notebook. L-nya double. Install L-nya double. L-nya 2. Oke, enter. Enter. Sip. Oke ya. Oke, insya Allah sudah bisa running itu ya. Oke, aman Fiona. Ansor bisa toh? Syukron Ustadz. Oke, Afan. Bagaimana? Oh, dibantu. Ada yang trouble? Ada Ustadz. Nah? Ada lagi? Yang dari Mantingan? Ada Ustadz. Ya, silakan share screen. Apa ini? Pip. Nah, sekarang Pythonnya bisa nggak? Python min v, coba.
ketik oh PT-nya sudah bisa, pipnya coba. Pip min v, pip 3 min v. Enter. Oke, sekarang ini buka di file explorer coba. File explorernya. File explorer. Loh, Aisyah coba. Nah, file explorer-nya. Coba cek di C, klik Python-nya terus bawah. Enggak ada ya. Bentar, cek ya. How to check Python install pet. CMD Power Python. Oh, buka ini, buka terminalnya lagi CMD. Buka CMD-nya. Nah, ketik where Python gitu ya. Where spasi Python. Enter. Nah, itu cari yang baris itu ya, yang atas Python 312. Buka itu, buka di file explorer-nya coba. C users itu users oke. Aisyah ya, iya benar. Yang Aisyah tadi. Iya iya. Aisyah. Wah, iya iya. Aisyah terus bentar atas sendiri. App data. Oke, sekarang buka view. Klik tombol view itu atas kirinya kursor kanan. Nah, itu klik itu saya show yang bawah sendiri show itu show dulu show hidden items. Nah itu app data ya, bukan app data klik terus tadi apa folder lokal ya, mana tadi ya, app data lokal terus bawah terus program ya, itu programs buka 2 kali Python. Nah itu Python 312. Bawah scripts. Buka. Loh kosong. Coba install tadi install baru. Aisyah, Pythonnya instalasi baru atau sudah lama? Nggak tahu, Ustaz. Oke, download saja seperti punyanya Fiona tadi ya, download baru. Coba tanya ke Fiona ya. Tanya ke Fiona. Masalahnya sama, download Python yang baru saja wis. Lengkap nanti tombol instalasi pipetnya dicentang sama seperti Fiona. Iya, Nanti kalau Ustaz. ketinggalan tonton video saja ya. Insya Allah saya share nanti ya. Soalnya Siap, Ustaz. kita biar masuk ke materi dulu. Ya wis. Oke, yang lain bagaimana? Aman? Syukran, Ustaz. Oke ya, kita lanjut ya. Oke. Oke, nah ini ya. Nah, kalau sudah muncul Jupiternya ini ya, silakan buka. Aduh, ini ya. Cari file yang namanya pengolahan sinyal digital WIG dengan ekstensi IPYNB. Nah, IPYNB ini file Jupyter Notebook ya. Itu kita bisa coding di sini. Apa ini? Oh iya, kok gak metu? Loh, jalankan. Jupiter Notebook. Loh, Jupiter punya apa ini? Saya tak close dulu.
Oke, buka. Nah, muncul ini ya. Nah, kita bisa scripting Python di sini ya. Saya, oke, kita bisa script Python di ini ya, Python di basisnya web ya. Yang namanya Jupyter Notebook, kita bisa menggunakan 3 jenis bahasa pemrograman di sini ya, Python, R, dan Julia. Jupyter kepanjangan itu, Ju-nya itu Julia, P-nya Python, R-nya itu R-nya deh, R itu R, ya. Jupyter. Nah di sini, tapi saya belum pernah nyoba ya dalam satu Jupyter Notebook itu 3 pemrograman. Tapi biasanya untuk satu keperluan saja. Sudah, jangan rame lagi. Ya. Nah, kita run aja, wis langsung ya. Itu ada tombol run ya. Run, run all cell gini ya. Cret gini wis. No module reprosa. Oke. Ya, yang lain ngalamin gini juga. Sama. Oke. Caranya gampang ya. Duh, di CMD ku. Nah, atau close, kalian close aja wis Jupyter-nya node-nya. Kan running di sini ya. Ketik aja Ctrl C gini ya. Wih, kok gak berhenti connect to kernel. Alah, di close aja wis. Windows. Nah, di close apa tadi ya Jupyter-nya. Kalian jalankan dulu perintah ini ya. Pip install librosa seperti ini ya. Pasti sampai kita install beberapa library yang kemungkinan tidak ada ya. Librosa, Python, Matplotlib, apalagi ini. Pandas ada enggak? Ada library lagi enggak? Enggak ada, enggak ada. Kalau import. Oke, jalankan perintah ini ya, librosa sampai matplotlib. Nah ini ya, wes ketikkan di sini wes. Pip spasi install spasi librosa sampai matplotlib. Ya wes. Ya. Iya. Oke ya, kalau sudah tekan enter ya. Red. Stop. Running. Oh, sudah selesai ya. Oke, kita kalau sudah selesai kita coba lagi di sini ya. Nanti mah terminal. Leave. Oke, jalankan Jupyter Notebook lagi. Thread. Oke, buka. Kita masuk ke week 3. Nah, ini. Nah, oke ya, kita jalankan lagi ya. Run
all cell. Jelek. Semoga tidak ada error. Oke. Loh, error apa ini? Stem unexpected keyword are used line. Apa ini? Kita hapus aja. Apa ini? Apa error ya? Apa versinya? Oh iya, dihapus ya. Tadi yang tak ada yang tak hapus. Nanti lihat videonya aja ya, apa yang saya lakukan ya. Nggak apa kita penting jalan dulu ini. Ih, ih, ih. Apa nih? Oh, sama. Oke, run all lagi. Slide. Apa? Oh, apa nih? Oh, oke. Use line collection. Cerot. Oke, masih running. Oke, semoga tidak ada. Ah, apa ini? Sama. Oh, oke, oke. Kita coba lagi run, restart kernel, jret, run all. Oke, sudah berhenti. Ada error kah? Tidak ada, tidak ada. Apa nih? No modul. Ah, OpenCV-nya. Oh iya. Nah, ini library OpenCV ya, yang kita pakai untuk image processing ya, computer vision. Kita close lagi instalasi OpenCV ya. Era. Ah, oke. Kita buka terminal lagi. Kita instalasi apa tadi OpenCV ya? Pip install OpenCV Python. Harusnya gini. Bang. Oh ya benar. Yes. Ya install. Saya list buatkan ini. Oh berarti ada CMCC week 3. Apa tadi Mang? Prosa, NumPy, apalagi Matplotlib ya. Plotlib, terus apa lagi? OpenCV ya, OpenCV Python. Oke, sip. Cukup ya? Ini namanya requirements.txt. Nah, oke. Saya requirement.txt requirement dari ini ya dari sini. Ini .md petunjuk instalasi. Jalankan perintah berikut untuk instalasi Python dan library-nya. Oke ya, cmd perintahnya Python pip install min-r requirements.txt. Oke. Saya tak push dulu ya. Digital edit commit min-m update push. Oh, oke. Oke, kecil, cool. Ada update, oke. Kita coba jalankan ya. Pip install min-r requirements. Oh, sorry. Week 3. CD week 03 install min-r requirement that. Ah, wes. Oke, sudah install OpenCV-nya? Oke, kita jalankan aja, wes. Jupyter Notebook. Nanti kalian coba saja ya, tekan video ini ya.
Oke, ini notebooknya kita jalankan ulang dari awal. Run all, oke. Nah, oke keluar, sip. Nah, gini, saya buka di jangan dari PC inilah, tak close aja. Dari running ini aja. Nah, oke, nanti mau. Oke, restart and run all. Oke ya, perhatikan di layar. Nah, di sini kita mensimulasikan ya sinyal berapa jenis gelombang sinyal ya. Sinyal grafik sinyal cos, sinus dan kombinasinya ya. Di sini kita menggunakan beberapa parameter di sini ya. Durasi ini durasi ada dalam sekian detik, satunya detik nih. Duration ini detik ya. Terus SR ini sampling rate. Jadi sinyal kan disampling, masih ingat ya kemarin samplingnya. Sinyal disampling. Ini frekuensinya dalam satuan hertz ya. Nah, kalau kita punya sudah punya time ya, ini kan time ya. Duration kan berarti time ya. Time-nya frekuensinya ada ya, F. Kita bisa membuat sinyal seperti persamaan kemarin ya. Fx sama dengan apa? A sin dalam kurung 2 pi f t, ya kan? Sin atau tinggal ganti cos, ini ganti cos bisa. Diganti cos. Ya, sama kan? Sinyalnya ini pakai cos ya, contohnya cos A-nya kita anggap nilainya 1 ya. Sementara amplitudenya 1, ini cosnya 2 pi f t ya. Kita sudah punya ini. Nah, kita menghasilkan, kita plot ya, plot sinyalnya ke dalam grafik menggunakan matplotlib ya. Bentuknya seperti ini ya. Kalian amati ya, kita amati ya. Nah, ini satu gelombang dalam waktu 1 detik dengan frekuensi 5 Hz. Oke, 1. Kita tambah 1. 1, 4, 5. Nah, gini. Kalian tahu definisi apa itu? Selain frekuensi itu apa? Panjang gelombang. Amplitudo. Amplitudo kan besarannya nih. Amplitudenya kan atas. Ini frekuensi lah. Frekuensi itu dalam 1 detik ya. Itu ada 5 siklus ya. Kita lihat siklusnya. Satu siklus atau gini lah. 1, ya, 2, 3, 4, 5. Ini 5 Hz. Ya. Tuh. Nah, kita coba, misal kita utak-utak ya, frekuensi kita naikkan ya, 10 gitu ya. Jadinya bagaimana? Nah, lebih rapat. Semakin tinggi frekuensinya semakin rapat. Kalau kita pakai frekuensi radio Swargo FM berapa? 98. Ya. Nah, kayak gini. Contohnya, kita lihat gelombangnya pasti nggak mungkin seperti ini, betul. Tapi kerapatannya kita lihat. Semakin tinggi frekuensi semakin rapat. Ya. Tuh. Contoh. Nah, seperti ini. Ya, contoh aja. Ini gelombang cos. Kalau sinus. Nah, ini. Nah, sinus satu cycle-nya gini ya. Satu siklusnya. Cycle-nya gini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, cycle. Satu siklus.
frekuensinya 5, berarti ada 5 cycle dalam 1 detik. Durasinya ini ya, time-nya 1 detik. Ya, kayak gitu. Amplitudonya kita anggap 1 di sini ya. Kita tidak mengalihkan apapun ya. Sebenarnya di sini ada A di sini ya. Ini dikali dengan A di sini ya. Tapi kita taruh A-nya sama dengan 1. Ya. Sementara A-nya sama dengan 1. Kita ganti aja boleh, bisa misal ya. Apa dampaknya kalau A-nya kita ubah ya? Ini kita buat aja iseng-iseng. A, amplitude ya. A sama dengan misal berapa? 2 gini ya. Ini. A kali, gini ya. A itu amplitude 2. Amplitude. Nah gitu ya. Enter aja. Jret. Nah, naik kan ini? Tadi kan 1. Nah ini loh. Pengaruhnya di sini. Amplitude-nya. Semakin tinggi dia. Semakin tinggi, semakin tinggi. Itu. Amplitude-nya. Nah, default-nya tadi kita A-nya kita ganti 1. Default-nya 1 gini ya. Kalau 1 ya sama saja. Sama. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan sinyal jenis lain yang kita bisa nge-mix di sini ya? Nge-mixing sinyal ya. Sinyal sin dan cos kita gabung ya. Nah, tapi di sini penggabungannya kita jumlahkan di mana setiap sinyal itu ada bobotnya. Di sini contohnya bobotnya separuh-separuh porsinya ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Toeng 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 toeng. Ya, contoh ini sinyal yang sudah tapi ini saya mutlakkan ya. Nggak masalah. Iseng-iseng aja ini. Nah, sinyal jenis lain yang kita kombinasikan eh, beragam bentuknya. Gelombang sinus ya, ini amplitudenya ya. Amplitudenya 1, yang ini amplitudenya 0,5, ini 0,33. Jadinya bagaimana kalau gelombang sinus dengan beragam jenis frekuensi ya. Ini frekuensinya dikalikan 2 ya. 2 kalinya dan seterusnya. Nah, kalau di mix ya, jadinya seperti ini ya. Oh, ada 5 cycle kan, 5 siklus kan. Frekuensinya 5, berarti ada 5 cycle. Cycle-nya ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini siklusnya. Asik ya mainan sinyal ini. Terus geopo sinyal kayak gini ya. Buat apa ya? Nah, kita mengenal dulu, ta'aruf dulu ya. Mengenal dia dari kecil ya. Itu. Nah, itu tadi sinyal. Lalu apa hubungannya dengan gelombang atau waves? Nah, ini tadi kita membahas sinyal dalam domain frekuensi ya. Kalau sinyal ditransformasikan ke dalam domain waktu, ya, itu berubah namanya jadi wave, panjang gelombang. Contohnya di sini, ya kalian lihat definisinya. Sinyal ya yang merepresentasikan dalam sebuah fungsi matematis ya, mendominasikan semua definisi itu dalam nilai dalam bentuk waktu. Jika kita mengevaluasi sinyal sebagai ya urutan waktu yang sama, equally space time itu artinya pembagiannya sama waktunya, hasilnya adalah gelombang. Nah, makanya kita bisa melihat wujudnya gelombang seperti ini, yang gambarnya oranye ini loh. Sinyal versus wave. Sinyalnya itu sinyal ini anggapnya sinyal analog ya. Nah, ini. Terus yang wave ini ya, dia fungsi apa? Fungsi dari waktu ya terhadap sinyal. Titik-titik ini panjang ini adalah wave-nya. Nah, kemudian ada istilah lain lagi, spektrum ya. Apa itu spektrum? Nah, spektrum itu apa? Distribusi energi dari sinyal atau magnitudenya, besarannya. Ya, distribusi itu spektrum. Nah, di sini kita menggunakan teknik ya namanya Fourier transform ya, transformasi Fourier, Fujit transform. Transformasi Fourier itu apa? Itu fungsi yang digunakan untuk mendekomposisi sinyal. Tahu dekomposisi? Mereteli. Contoh, kalian tahu sambal pecel ya? Yang sudah jadi. Itu kalau didekomposisi, jadinya air, kacang, lombok, gitu. Iya Pak, pecel ada lomboknya, gitu.
Itu dekomposisi lah. Fungsi transform seperti itu. Nah, sinyal yang ada di dunia ini itu kan sinyal sudah bercampur macam-macam ya. Nah, kemudian kita digitalkan, kita gunakan teknik namanya fungsi transform, kita bisa mengekstrak beberapa sinyal dengan ukuran frekuensi tertentu. Misal saya ingin mengambil sinyal dengan frekuensi sekian-sekian tok, itu kita akan dapat gitu. Bukan sinyal keseluruhan, tapi kita dapat beberapa jenis sinyal. Ya, itu manfaat dari Fourier transform. Apa benefitnya nanti kita lihat ya, menggunakan Fourier transform. Ini contoh aja, contoh apa sampelnya. Nah, ini sinyal sebagai domain waktu dan seterusnya. Nggak apa-apa, skip aja. Nah, ini contohnya kita menggunakan sinyal suara kucing ya. Kedengar nggak ya di sini? Ada suaranya nggak? Nah, di MI ada ya? Si. Digital Week Cat Sound. Nggak kurang. Saya sih settingan saya audionya bentar ya. Kita pakai audio TV biar kedengaran ya. Sound. Outputnya HDMI. Muncul nggak? Volumenya mentok. Oh, nggak muncul. Oh, ini berarti. Ya, coba. Front, right. Front, right. Oke, kedengaran ya. Ini kucingnya mau. Loh, orang mutu. Oh, di mute. Oh. Suara kucing ya. Nah, berapa detik lagi? 0, pendek sekali 0,01 ya. Bisa nggak dilihat dari sini durasinya ya? Kecil sekali ini ya. Nah, kita lihat ya, radio wave ini dia disampling ya, dia direcord dengan sample rate-nya sekian. Ini suara kucing asli direkam ya dengan digital ya, masih bukan digital ya. Ditangkal supaya dibuat dari digital menggunakan sampling rate ukurannya sekian. Bitrate-nya sekian. Formatnya WAV. WAV ini mono apa stereo? Mono ya formatnya ya. Buktinya apa? Coba dengerin, kan nggak akan bisa dapatkan suara 3D-nya kucing. Ya, kucing. Ya, suaranya itu ya. Kita lihat. Nah, suara yang miau tadi, itu kalau kita visualisasikan ya, sinyalnya dalam bentuk frekuensi dan sinyal dalam domain waktu, ya, serta hasil ekstraksi magnitudo tadi, spektrumnya ya, spektrum menggunakan FFT termasuk fasanya. Jadinya seperti ini. Ya, sinyal suara kucing tadi ya. Awalnya pelan terus miaunya ini sinyal spek tinggi gitu bentuknya. Ya, kalau yang biasa main audio mixing kalau paham seperti ini ya. Ya, gelombangnya seperti ini. Sinyal suara kucing tadi ya. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya silahkan dibaca sendiri ya. Oke, lanjut ya. Nah, gampangnya gini. Kita melihat data ini dari beragam domain ya, tergantung datanya. Kalau data audio, kita melihat bisa dari minimal dari dua sisi. Domain frekuensi dan domain waktu ya. Beda domain. Kan bayangin domain ini kayak gini loh. Apa ya domain itu ya? Nonton Jujutsu Kaisen nggak? Ya wes kayak gitulah. Domain expansion ya. Domain ini artinya gitu, tiap-tiap penyihirnya Jujutsu kan pasti punya, kalau bikin domain kan dia sendiri-sendiri kan. Nah, sama juga. Domain waktu itu juga punya kemampuan dan dunia sendiri gitu loh. Ada domain frekuensi, domain waktu. Kalau kita melihat data citra, ada domain spasial. Buktinya apa? Ada X, Y-nya, koordinatnya, dan ada pikselnya. Itu domain spasial. Nah, kita juga bisa melihat citra dalam domain waktu. Kebayang? Tidak bisa dibayang, no. Citra dalam domain frekuensi. Ya, citra kalau spasial kan enak kelihatan ya bentuk bendanya ya. Ya wujudnya dalam bentuk gambar digital ya. Tapi kalau dalam domain frekuensi
Tidak bisa. Bisa divisualisasikan, cuma hasil visualisasi itu berupa visualisasi gelombang, bukan visualisasi wujudnya citra dalam wujud spasial. Ya, beda. Kita tunjukkan di bawah. Fourier transform ya, Fourier transform ini adalah teknik matematis ya. Persamaannya gini, oh gampang ya. Ingat pertemuan pertama ya, kalau ada simbol kotak seperti ini, artinya apa? Discrete. Dalam konteks sinyal digital itu discrete. Ya, datanya discrete. Ya. Di sini kalau ada digital, makanya namanya DFT, D-nya discrete, FT-nya Fourier transform. Ya, discrete Fourier transform. Ya. Nah, ini ya fungsi dekomposisinya ya. X-nya ini adalah berupa matriks kumpulan dari vektor-vektor sinyal ya. X ke 1 misalnya ke 0 itu ya dia berupa sinyal. Ya, sinyal diskrit ya. Dengan nilai tertentu ya. Terus misal ada X ke 1 dia bentuknya lain. Ya ini yang saya katakan tadi ya. Dengan menggunakan Fourier transform kita bisa mengekstrak beberapa sinyal ya dari sebuah sinyal yang digital seperti sinyal suara kucing tadi ya. Nah, ini step tahapannya. Oke, kita percepat. Nah, selain di dekomposisi, kita juga bisa mengkompos ulang ya. Tadi contohnya sambal pecel kita dekomposisi ada kacang. Misal gini. Kalau kan bikin sambal pecel, pernah bikin sambal pecel ya, ngulek gitu ya. Oh, rasanya kurang pedes. Ditambahi ini, tambahin langsung ya. Tambah lombok. Kalau kurang gurih, tambah gula, garam gitu ya. Tambah bawang. Nah, kondisinya mirip untuk dekomposisi ya. Bedanya kalau sambal tadi kan kita tidak mungkin mengubah ke bentuk sebelum diulek gitu loh. Kan udah hancur semuanya. Nah, tapi kalau sinyal itu kita dekomposisi, preteli. Setelah itu kita melakukan modifikasi terhadap salah satu bahan ya, yang sinyal tadi. Setelah ditambahi dimodifikasi, kita bisa mengkompos lagi. Bisa bayangin? Diulek lagi. Setelah ditambahi dari sinyal-sinyal yang tadi, kita bisa ulek lagi. Nah, pengulekan ulang ini namanya adalah inverse. Dikembalikan lagi ke wujud sinyal aslinya. Tapi sudah ada modifikasi di dalamnya. Kebayang ya? Oke. Nah, buat istilah lainnya itu adalah rekonstruksi sinyal ya, istilah lainnya. Apa tujuannya? Banyak sekali ya. Ya, dalam contoh gini, ada yang pernah ini nggak menggunakan noise removalnya audio mixing? Misal kita ingin menghilangkan noise dari audio. Ada yang pernah yang mainan audio sinyal mixing itu? Biasanya kan kalau kalian punya aplikasi yang berbayar ya, itu bisa menghilangkan noise itu bisa atau mengekstrak suara kalau band ya. Kita ambil suara bassnya atau drumnya atau itu bisa. Pernah kebayang? Nah, atau kita hanya mengambil voice-nya dari vokalisnya tok tanpa ada instrumen. Itu bisa. Penggunaannya salah satu adalah menggunakan FFT di dalamnya. Sinyal orang main drum ngeband itu di FFT kan. Dapat sinyal-sinyal banyak itu yang diekstrak, diambil asal ngambil vokalisnya tok. Tapi ya tidak segampang omongan saya gitu. Ada kompleks di dalamnya ya. Nah, salah satu benefitnya itu kita bisa mengambil sinyal-sinyal tertentu. Bisa untuk mengurangi noise kah? Atau mengambil sinyal tertentu. Ya, itu fungsinya dari dekomposisi dari menggunakan FFT. Setelah itu direkonstruk di inverse ya. Di inverse kembalikan dalam wujud sinyalnya. Nah, contohnya begini. Mana ya? Suara kucing ini ya. Nah, suara kucing ini yang kita dekomposisi ya. Misal kita membagi dari suara audio yang miau tadi, kita dapatkan beberapa hal ya. Kedengar? Ini dari suara kucing tadi. Kalau kita mendekomposisi sinyal-sinyal tertentu dari suara kucing yang miau tadi. Ini banyak, jadi macam-macam ya. Jadi kalau suara spektrumnya di play kayak gitu jadinya. Nah, kemudian kita iseng-iseng ya, low pass filter dan high pass
Kita sudah bahas low pass filter, high pass filter. Sudah belum? Low pass filter, high pass filter belum? Oke. Kita kembali ke sinyal yang atas. Yang pakai gelombang ini sinus saja ya. Nah, low pass filter. Di sini ada 3 filter ya. Filter apa sih filter? Nyaring ya. Dia fungsinya menyaring. Low pass filter. Artinya apa? Sinyal yang rendah itu akan dibiarkan ada, adapun sisanya akan dibuang. Nah, low pass itu begini. Misal kita ingin memfilter frekuensi yang nilainya di bawah 0,5. Ya, kita bisa membuang ini. Di sini potong sini, ceret, dia. Dipotong-potong seperti ini, biru ya, biru, wis merah aja wis. Ini ya, seret, jadinya seperti ini sinyalnya. Ya. Jadinya seperti ini. Ya. Sinyalnya tidak lagi ada puncaknya, dia bentuknya seperti ini. Ini ya. Nah, seperti ini. Kalau kita menerapkan low pass filter, adapun sinyal yang atas, dia akan dibuang. Tidak ada lagi. Apa dampaknya? Kalau misal kita punya sinyal audio ya, audio apapun dengan frekuensinya rendah, ya kita akan dapat sinyal yang suaranya kecil sekali ya, rendah. Harusnya seperti itu. Demikian juga untuk high pass, itu kebalikan. High pass itu memfilter sinyal yang rendah. Ya. Kita hanya membuang sinyal yang rendah. Kita cuma dapat sinyal itu ya. Tok gini. Wes. Seperti ini ya. Atau puncak-puncaknya tok. Ya, sinyalnya yang tinggi-tinggi tok. Ya. Lalu untuk filter yang ketiga, kombinasi keduanya, high pass dan low pass. Itu yang menggunakan filter memotong frekuensi tertentu kayak gini ya. Jadi kita membuang sinyal selain yang ada di filter ini. Kita cuma dapat ini aja. Ya, seperti itu. Nanti kita lihat dampaknya apa terhadap audio ya. Di bawah, kayaknya sudah saya run tadi ya. Mana tadi terhadap suara kucing ya. Nah, kita manfaatkan ya. Suara kucing tadi kita terapkan masing-masing filternya ya. Suara kucing kalau dilepas dapat apa ini ya? Coba kita lihat. Itu dapatnya. Suaranya agak besar ngebas ya. Kalau yang high pass, suara tinggi tok. Nah, suara tinggi ya. Ini yang frekuensi rendah. Ini frekuensi tinggi. Nah, ini yang frekuensi kombinasinya. Nah, ini pertanyaan diskusi nanti di kelompok untuk tugas berikutnya. Nah, sekarang kita manfaatkan filter terhadap citra. Ya, kita ingin tadi saya jelaskan kita bisa mengubah ya pendekatan ya citra yang 2 dimensi ke dalam bentuk domain frekuensi ya. Sama, citranya kita masukkan FF ke dalam fungsi transformasi Fourier tapi 2 dimensi. Ya, 2 dimensi. Kalau yang di sinyal tadi transformasi Fourier-nya untuk 1 dimensi ya. Kalau ini untuk 2 dimensi. Kita lihat saja. Jadinya seperti ini ya. Yang ini adalah citra aslinya ya, ori. Yang tengah ini kalau kita menggunakan low pass filter dan high pass filter. Sebelum saya jelaskan, ada yang ingin menjelaskan ini? Kenapa yang low pass jadinya seperti ini, agak ngeblur, yang high pass cuma dapat garis-garis tepiannya saja. Ada yang tahu? Silakan. Kenapa yang low pass kalau kita apply terhadap image, kita agak melihat image-nya agak ngeblur. Sedangkan yang high pass, kita dapat tepiannya saja. Oke, silakan. Kenapa kalau kita lepas jadinya ngeblur? Satu dulu. Ingat tadi ya, lepas kita hanya mengambil sinyal yang frekuensinya rendah. Karena yang ditangkap yang paling gede. Dampaknya ke image kok jadinya ngeblur. Kalau audio tadi kan
sinyal rendah suaranya agak ngebas ya. Tapi kalau yang high pass, dampaknya sinyalnya yang sinyal tinggi kok. Tuing gitu. Kalau kita terapkan di image jadi seperti ini. Kira-kira apa loh? Ada yang mau jawab? Apa ya? Yang minta. Kalau lepas 50 aja udah kayak detail. Oke. Tapi Ya. fokusnya. Fokusnya oke. Nah, kalau high class itu kayak kelebihan halusnya. Oke. Iya, memang seperti itu ya. Jadi kayak mau ini. Yes, nih. Kita punya image ya. Masih ingat gambar dot yang kemarin belum? Ya. Ya. Transformasi ini kan kita melihat image dalam domain spasial ya. Image dalam domain spasial. Domain spasial itu ada X, Y, ya, Y, X, dan ada intensitas. Ya. Kalau image dalam domain frekuensi, image dengan frekuensi, ya, kayak domain frekuensi itu transformasi fungsinya jalannya gini. Dia hanya mendeteksi keberadaan sinyal, adanya sinyal ya. Sinyal ini ya. Ini ya. Itu ketika fungsinya melakukan scanning ya dari sumbu. Ada dua kan tadi saya katakan fungsi transformasi fungsinya itu berjalan dua dimensi ya. Dua dimensi artinya gini. Dia menjalankan yang sumbu X dan sumbu Y. Scan terhadap pikselnya. Ini. Nah, itu intensitas terus. Kalau dia menemukan perbedaan antara intensitasnya tetangganya, dia akan menghasilkan sinyal yang puncak-puncak sinyal. Kalau tidak ada, dia hanya berubah dari seluruh saja. Ketika menemukan perbedaan, tapi ya dari putih ke gelap ya, dia akan muncul sinyal yang naik seperti itu. Ya. Dari Y juga gitu. Nah, sinyal-sinyal spike tadi, ya, image yang ditransformasikan ke domain frekuensi, kita terapkan high pass, low passnya di sini. Ya. Low passnya tadi kan kita potong, kalau low pass ini dibuang, ya kan, yang tinggi. Kalau high pass, yang rendah dibuang. Contohnya low pass, kalau frekuensi tinggi dibuang, ya, terus kita inverse ke image yang lagi, inverse DFT, kita akan dapat tepian yang agak ngeblur. Ya. Tepiannya saja yang ngeblur ya kan. Ini nggak ngeblur, tapi hanya tepian-tepiannya aja. Tepi-tepian ini loh. Ini namanya tepi. Tepi itu adanya perbedaan kontras antara piksel sebelah itu kontras. Ya, ini blur. Bisa bayangin. Karena ini ada sinyalnya yang tinggi kan, ada perbedaan yang signifikan. Itu sinyalnya tinggi jebret. Setelah itu kita cut dengan low pass, jadilah blur seperti ini. Ya. Sebaliknya dengan high pass ya, kita buang sinyal yang rendah ya. Jadinya kita hanya dapat tepian ininya tok. Ya. Dapat ini garis-garis berupa garis. Itu high pass. Ya. Edge. Oke, bisa membayangkan? Jelas ya? Salah ya? Oke. Nah, ini salah satu benefitnya. Nah, salah satu benefit lain. Bayangkan kalian punya citra ya. Misal di sini banyak noise gini ya. Ya. Kalau kita terapkan low pass, ini akan berkurang tuh noise-nya. Nah, bercak-bercak itu kalau dilihat dalam ranah domain frekuensi, dia berupa sinyal yang spike yang tempatnya agak random. Itu. Ya, sinyalnya mengikuti jumlah apa? Besar amplitudonya ya, besaran frekuensinya juga. Seperti itu ya.
Oke ya. Band pas kombinasinya. Oke, insya Allah sudah sampai sini ya. Eh, nanti saya share ini ya. Saya stop dulu recordingnya. Stop recording.